Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran IPA. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem transportasi pada manusia terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jantung memompa darah melalui pembuluh darah. Darah terdiri atas sel darah dan plasma darah. Sel darah meliputi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sedangkan pembuluh darah terdiri atas 3 bagian, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Berfungsi untuk memompa darah. Ukurannya sebesar kepalan tangan dengan berat lebih kurang 300 gram. Dibungkus oleh 2 membran pelindung yang disebut dengan perikardium. Ruang di antara membran tersebut berisi cairan perikardial yang berfungsi sebagai pelumas. Antara serambi dan bilik terdapat 2 katup. Yang pertama, antara serambi dan bilik kiri berdaun 2 atau vulva bicuspidalis, dan yang kedua, antara serambi dan bilik kanan berdaun 3 atau vulva tricuspidales. Katup berfungsi menjaga aliran darah agar tidak kembali ke serambi. Cara kerja jantung. Jantung berdenyut apabila otot jantung kontraksi dan relaksasi. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi di bawah permukaan kulit dan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, berat badan, kesehatan, dan aktivitas tubuh. Umumnya jantung berdenyut 60-80 kali per menit. Tekanan darah menunjukkan kekuatan jantung untuk memompa darah. Tekanan darah orang dewasa normal bernilai 120/80. 120 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berkontraksi atau sistol, sedangkan 80 menunjukkan tekanan darah ketika otot jantung berelaksasi atau diastol. Yang kedua adalah pembuluh darah. Darah di dalam pembuluh darah nadi yang berasal dari jantung, kaya akan oksigen, akan mengalir ke seluruh tubuh. Darah di dalam pembuluh balik yang miskin oksigen akan mengalir menuju jantung. Mengalirnya darah ke seluruh tubuh merupakan hasil kerja jantung yang memompa keluar darah melalui pembuluh nadi untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Yang pertama adalah pembuluh kapiler. Berfungsi menghubungkan arteri terkecil atau arteriola dan vena terkecil atau venula. Yang kedua, berhubungan langsung dengan sel tubuh halus berdinding tipis, terdiri atas selapis dan berdiameter sekitar 7,5 mikron. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh darah nadi atau arteri yang berfungsi membawa darah keluar jantung. Memiliki ciri-ciri pembuluh nadi, terletak arteri agak ke dalam dari permukaan kulit. Bila arteri terluka, darah akan memancar. Memiliki lapisan elastis yang tebal dan terasa di bagian tubuh tertentu, misalnya pergelangan tangan. Mempunyai 1 katup dekat jantung agar darah tidak mengalir kembali ke jantung. Pembuluh nadi berpangkal pada bilik kiri dan kanan jantung disebut aorta. Aorta bilik kiri membawa darah bersih kaya oksigen dan zat makanan sampai ke sel-sel tubuh untuk oksidasi biologi. Aorta bilik kiri bercabang menjadi arteri dan yang terkecil arteriol. Aorta
Bilik kanan bercabang menjadi pembuluh nadi paru-paru kanan dan kiri atau arteri pulmonalis, membawa darah kotor kaya karbon dioksida. Pembuluh darah vena memiliki ciri-ciri: 1. Letak vena dari permukaan kulit berwarna kebiruan dan tidak terasa. Bila vena terluka, darah tidak akan memancar keluar. Memiliki lapisan elastis yang lebih tipis daripada arteri atau tidak sekuat dan selentur arteri. Memiliki katup sepanjang pembuluh, berfungsi agar aliran darah berlangsung satu arah dan menjaga darah tetap mengalir karena tidak ada pompa darah aliran darah di vena. Terdiri atas pembuluh balik besar dan pembuluh balik paru-paru. Pembuluh balik besar atau vena cava meliputi atau berfungsi mengangkut darah dari seluruh tubuh ke serambi kanan jantung, membawa darah kaya karbon dioksida untuk diangkut ke jantung, paru-paru, kemudian dilepas ke atmosfer. Yang kedua, vena cava superior mengangkut darah yang berasal dari kepala dan tangan. 3. Vena cava inferior mengangkut darah yang berasal dari tubuh dan kaki. Dan yang keempat, bercabang-cabang menjadi pembuluh vena, kemudian bercabang-cabang sampai paling kecil yang disebut dengan venula. Pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis terdiri atas pembuluh balik paru-paru kanan dan kiri. Keduanya bersatu menuju serambi kiri jantung, membawa darah yang kaya akan oksigen. 2. Pembuluh balik paru-paru kanan mengangkut darah dari paru-paru kanan. 3. Pembuluh balik paru-paru kiri mengangkut darah dari paru-paru kiri. Sistem peredaran darah. Peredaran darah tertutup adalah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Peredaran darah rangkap adalah darah mengalir melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah rangkap terdiri atas 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil terdiri dari darah miskin O2 dan kaya CO2 dari bilik kanan jantung keluar melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah menuju arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Di alveolus terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Darah mengalir ke vena paru-paru paling kecil atau venula, ke vena menuju serambi jantung. Vena ini disebut dengan vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan darah kaya akan oksigen atau O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau peredaran darah paru-paru. Yang kedua adalah peredaran darah besar. Peredaran darah besar, darah mengalir menuju aorta karena bilik kiri jantung berkontraksi dan katup. Dari aorta, darah akan mengalir ke percabangan arteri, berbagai organ jaringan di seluruh tubuh termasuk kepala, badan, kecuali jantung dan paru-paru. Di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju venula, kemudian ke vena dan kembali ke serambi kanan jantung lewat vena besar. Peredaran darah besar ini disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pembuluh nadi besar atau aorta memiliki 2 percabangan menuju jantung yang disebut dengan arteri.
koronaria yang berfungsi mengalirkan darah kaya O2 dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Dan peredaran ruang jantung ke jaringan jantung kemudian kembali lagi ke ruang jantung disebut dengan sistem peredaran darah jantung. Struktur dan fungsi darah. 1. Mengatur suhu tubuh. 2. Mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti O2 dan zat-zat makanan sisa metabolisme. 3. Membunuh kuman atau kekebalan. 4. Mengedarkan hormon dan enzim. 4. Mempertahankan pH tubuh. Dan yang keempat, menutup luka. Yang ketiga adalah plasma darah. Plasma darah atau cairan darah berwarna kekuningan karena mengandung 90% adalah air dan zat terlarut. Fungsi plasma darah 1. Mengatur tekanan atmosfer darah. 2. Membawa zat makanan ke seluruh tubuh. 3. Mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Di dalam plasma darah terdapat fibrinogen, berfungsi untuk pembekuan darah dengan membentuk benang-benang fibrin. Yang kedua, serum, yaitu cairan kuning yang telah dipisahkan dari fibrinogen mengandung antibodi. Yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit, berfungsi sebagai sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah yang paling banyak jumlahnya. Setiap 1 milimeter kubik darah mengandung 5-6 juta eritrosit. Dibentuk di sumsum tulang, berbentuk bulat pipi, tidak berinti dan cekung di kedua sisinya atau bikonkav. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau pigmen darah yang mengandung zat besi. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terkait pada hemoglobin. Eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdifusi ke dalam sel tubuh untuk membakar zat-zat makanan sehingga terbentuk energi. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. 5.000 sampai 10.000 leukosit per milimeter kubik darah dan akan meningkat jika terjadi infeksi. Usianya 12 sampai 13 hari, dibentuk di sumsum tulang, limpa, dan kelenjar getah bening. Bentuk tidak tetap, memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid, dan dapat menembus dinding kapiler. Keluarnya leukosit dari dinding kapiler disebut dengan diapedesis. Berfungsi melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit, misalnya dengan memakan bakteri atau menghasilkan antibodi. Terdapat 5 jenis leukosit, yaitu monosit, limfosit, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Leukosit melebihi jumlah normal disebut dengan leukositosis. Sedangkan leukosit kurang dari jumlah normal disebut dengan leukopenia. Sel darah putih atau leukosit ada 5 bentuk, yaitu monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Keping darah atau trombosit terdiri dari 250.000 per milimeter kubik darah. Usianya sekitar 7-9 hari, berbentuk tidak teratur dan tidak berinti, berperan dalam proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Trombosit pecah mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Diaktifkan oleh kalsium dan vitamin K, mengubah protombin menjadi trombin. Trombin mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Golongan darah.
Golongan darah menurut Karl Landsteiner adalah sebagai berikut. Dibagi atas 4 golongan. Golongan darah A. Jika sel darah merah seorang mengandung agglutinogen A. Golongan darah B. Jika sel darah merah seorang mengandung agglutinogen B. Golongan darah AB. Jika sel darah merah seorang mengandung agglutinogen A dan B. Dan golongan darah O jika sel darah merah seorang tidak mengandung agglutinogen A maupun B. Transfusi darah. Penggolongan darah sangat berguna pada transfusi darah. Orang yang memberikan darahnya disebut dengan donor dan orang yang menerima darah disebut dengan resipion. Jika golongan darah donor tidak sesuai dengan golongan darah resipien, maka darah resipien akan menolak darah donor dengan menggumpal darah. Limfa. Limfa atau getah bening adalah cairan bening berwarna sedikit kekuning-kuningan yang berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah. Susunan limfa mirip dengan plasma darah dan mengandung leukosit, fibrinogen, dan trombosit. Limfa dari jaringan tubuh akan kembali ke darah melalui pembuluh limfa. Limfa masuk ke dalam pembuluh-pembuluh kecil yang ujungnya terbuka, yang disebut dengan pembuluh limfa. Tubuh kita memiliki 2 pembuluh limfa besar, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa dari jantung, dada, kepala, leher, dan lengan tangan atas. Cairan limfa tersebut akhirnya masuk ke vena bawah selangka kanan. Pembuluh limfa kiri mengumpulkan limfa dari bagian bawah tubuh sebelah kiri yang akhirnya masuk ke vena bawah selangka kiri. Pembuluh limfa berbentuk simpul atau disebut kelenjar limfa pada 4 pertemuan, misalnya pada leher, pangkal paha, dan ketiak. Kelenjar limfa berfungsi sebagai tempat pertahanan terhadap kuman dan pembuatan leukosit. Sistem pertahanan lain dilakukan oleh pura atau limfa, terletak di sebelah belakang lambung. Selain sebagai sistem pertahanan, yaitu membunuh kuman, limfa juga berfungsi sebagai tempat pembuatan leukosit, menimbun darah, dan pembongkaran eritrosit yang rusak. Tonsil. Tonsil berfungsi mengumpulkan dan mengeluarkan patogen yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernapasan. Sepasang tonsil langit-langit terletak di belakang rongga mulut. Tonsil langit-langit merupakan tonsil yang paling besar dan paling sering terinfeksi, yang sering disebut dengan amandel. Kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia. 1. Keracunan gas karbon monoksida. Karbon monoksida akan membentuk karbon di hemoglobin yang mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen. Hal ini dapat terjadi misalnya menghirup asap rokok atau asap kendaraan bermotor. 2. Anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan hemoglobin. Anemia terjadi karena kehilangan darah, kekurangan produksi eritrosit. Eritrosit memiliki kadar hemoglobin rendah atau hemoglobin abnormal. Penderitanya akan mengalami kelelahan, tampak pucat, serta pernapasan pendek. 3. Policythemia. Policythemia merupakan kondisi saat eritrosit melebihi normal sehingga darah menjadi kental. Kondisi ini dapat menaikkan viskositas darah, menurunkan kecepatan aliran darah, dan menyumpat kapiler. 4. Leukemia. Leukemia adalah kanker darah yang terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak atau tidak normal sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal. Dapat mengganggu produksi eritrosit dan trombosit sehingga
menyebabkan anemia atau hemofilia. 5. Hemofilia. Hemofilia atau keadaan darah sukar membeku merupakan kelainan genetis atau warisan. 6. Trombositopenia adalah keadaan jumlah trombosit di bawah normal, disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah dan kapiler, kerusakan trombosit, kurangnya trombosit karena kelainan genetis, anemia pernisiosa, terapi obat dan terapi radiasi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi terjadi jika tekanan sistol darah lebih tinggi dari 150 mm hemoglobin dan tekanan diastolnya darah lebih tinggi dari 90 mmHg. Penderita ini mengalami otot jantung yang bekerja lebih keras dan akhirnya membesar, khususnya bilik kiri. Kondisi ini dapat mengakibatkan gagal jantung, pendarahan otak atau stroke, dan pecahnya pembuluh darah. Kedelapan, tekanan darah rendah atau hipotensi. Terjadi jika sistol darah kurang dari 150 mmHg dan tekanan diastolnya kurang dari 80 mmHg. Penderita ini otot jantung bekerja lemah, akhirnya perut dan mengakibatkan lemah jantung, stroke karena otot kekurangan pasukan oksigen dan tubuh lemah. 9. Varises merupakan pelebaran vena akibat kartu vena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Penyebabnya adalah sering berdiri terlalu lama, obesitas dan kehamilan. 10. Aterosklerosis dan arteriosklerosis. Aterosklerosis merupakan penimbunan lemak pada arteri. Sedangkan arteriosklerosis adalah penimbunan zat kapur atau kalsium di dinding arteri. Penyakit ini menyebabkan arteri tersumbat dan akhirnya pecah. 11 adalah jantung. Faktor-faktor yang menyebabkan serangan jantung adalah kolesterol yang tinggi, hipertensi, merokok, kegemukan, tidak berolahraga, diabetes mellitus, dan kelainan genetis. 2. Penyebab masalah jantung yang utama adalah kurangnya pasokan darah koronaria atau kegagalan konduksi listrik jantung. Pola hidup serba terburu-buru juga memicu penyakit jantung.